Halo, selamat datang di Learning Journal Feby. Kembali lagi dengan saya, Feby Fauzia Ilham, peserta Latsar CPNS Golongan 2 Kementerian Pertahanan tahun 2021, gelombang 4, kelompok 4, nomor absen 12. Di agenda kali ini, saya akan membahas tentang pengalaman saya dalam mempelajari analisa isu kontemporer. Dalam pembelajaran terkait analisa isu kontemporer, didahului dengan pemahaman tentang perubahan lingkungan strategis. Terdapat 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat, nasional, dan dunia. Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis, manusia memiliki 6 modal insani, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika moral, dan modal kesehatan fisik jasmani. Mari kita mengenal apa itu isu kontemporer. Isu memiliki arti suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi. Sedangkan kontemporer berarti suatu hal yang modern, eksis dan masih berlangsung sampai sekarang. Dengan kata lain, isu kontemporer merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Baiklah teman-teman, perlu kita ketahui terdapat 7 isu-isu kontemporer yang masih berlangsung hingga saat ini, meliputi korupsi, penyalahgunaan narkoba, terorisme, money laundry atau pencucian uang, proxy war, cybercrime, dan pandemi. Setelah mengenal dan memahami isu-isu strategis kontemporer, menyadarkan kepada kita bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis akan memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Setelah memahami berbagai isu kritikal, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk bagaimana memahami isu tersebut secara utuh dan kemudian dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual dicarikan alternatif jalan keluarnya. Dalam hal ini terdapat teknik analisis isu yang terdiri dari teknik tapisan isu dan teknik analisis isu. Pada teknik tapisan isu, kita diajarkan untuk bagaimana memilah dan menentukan isu yang berkualitas dengan menetapkan rentang penilaian pada kriteria aktual, kekhalayakan, problematik, dan layak. Jika kita sudah memilah dengan metode AKPL dan mendapatkan isu lebih dari satu isu, kita bisa memilah kembali dengan menerapkan metode USG yang berdasarkan pada urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti, seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan isu, selanjutnya dilakukan teknik analisis isu. Dalam teknik analisis isu, kita diajarkan untuk menentukan penyebab isu tersebut berkembang dengan metode mind mapping, fishbone, SWOT, dan analisis kesenjangan atau gap analysis. Demikian pemaparan saya tentang analisis isu kontemporer. Terima kasih dan sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya.